Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan channel saya, Dulur, channel Ahmad Sumi Official. Ini kita melanjutkan perjalanan kita ziarah makam alim ulama waliullah bilada Simbah Sulaiman, tepatnya di belakang Masjid Pegandon, Kabupaten Kendal. Ini kita bersama jamaah pelestari cagar budaya Sambung Oyot yang mandegani adalah Kang Taya dengan teman-teman yang lain. Kita ini memasuki Pemakam Mumun. Nanti untuk ulasan sejarah biar disampaikan ke Kang Taya. Kita nguri-nguri makam leluhur Sunan Nusantara. Alhamdulillah dapat pangis dan dawuh dari guru kita, Guru Mulia Apa Maulana Ibu Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan. Assalamualaikum. Ya, ini masuk ke pemakaman umum Tibur. Ini alhamdulillah. Dan ya, ini subhanallah. Ini makam beliau waliullah. Saya besarkan dulu. Ini makam waliullah Simbah Guru Sulaiman Singonegoro. Subhanallah. Gitu loh. Ini bersama Kang Taya mungkin lagi menelusuri ini makam-makam tua, nisan-nisan yang tua. Nah, ini juga ada nisan godo. Kang, nisan godo ini kuat lagi. Subhanallah. Kalau dalam pasukan Diponegoro, Pak, Panah Diponegoro. Nah, kalau menatih. Oh, niki. Oh, ini wadah sih. Ciri khas nggih, Kang? Ciri khas. Itu dari kalangan santri. Oh, ya. Ada ini nisannya dari Laskar Pangeran Diponegoro, kelas santri, Dulur. Mencari bukti era minimal era Sultan Agung. Kita mencari bukti dari eranya Sultan Agung, Dulur. Kemungkinan walaupun wadah atau eranya Sultan Agung. Nih. Oh. Sayang ya, Kang, buat di bedol ngoten lho. Gantos biasa. Sing godo sanding nguri bagi maman kae. Lah itu. Jasate bisa utuh. Lah itu, saya membaca video YouTube niku sinten murid. Aduh, nate namine aduh lupa. Lah niku subhanallah. Terus pun bola-balik merisi wong jadi ning ayam iku wae kula. Oh. Ya. Ini cari peninggalan sejarah nisan-nisan kuno menurut dari kata Kang Taya di sini adalah peninggalan dari eranya pasukan Pangeran Diponegoro. Di sini banyak banget nisan-nisan kuno. Awet nggih. Dan ini oh, yang niki tengah niku, Kang. Ini juga batu nisan godo peninggalan dari laskarnya Pangeran Diponegoro dulu. Nah, ini juga lagi Kang, kok son antasin tongole. Itu kan penatus. Oh, penatus. Oh, ciri khasnya gitu. Tingkat lurah. Oh. Dan itu nah ageng nih. Panewu. Oh, niki Panewu. Jadi tingkat Demang itu pasukannya 1000. Nah, ini dari Mataram Sultan Agung. eranya Sultan Agung. Sing papat iku semanggi ku erane Diponegoro niki 6. Nggih. Trate itu loh eranya Sultan Agung. Ini juga ada godonya.
sih. Assalamualaikum. Nah, ini dulur kita sampai di makam beliau, makam wali Allah. Ini Simbah Guru Sulaiman Singonegoro. Ini ya. Dan juga ada makam wali yang di belakang pengimaman itu juga dulur itu. Saya zoom, nah itu. Jasadnya infonya adalah masih utuh. Subhanallah. Ya, kita masuk aja dulu ke makamnya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum ya warahmatullahi. Kita ngurus makam beliau Nusantara. Alhamdulillah dulu dapat dan pangsi dari guru kita, Guru Mulia atau Maulana Nabi Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Pahlawan. Kita ngurus makam leluhur ini bersama jamaah pelestari cagar budaya Sambung Oyot yang memandegani adalah beliau ini. Subhanallah, ini Kiai Kang Daya, tapi gelarnya nggak mau dikasih Kiai ini, tapi beliau subhanallah orang hebat ini dulur. Nanti sedikit dikasih ulasan tentang sejarahnya. Beliau adalah makam wali Allah Maha Guru Simbah Sulaiman. Kepada beliau Kang Daya, saya monggo kasih ulasan untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon. Ini saya akan berbicara menurut versi saya. Tadi ini sudah muter-muter, banyak sekali menemukan nisan kuno era Pangeran Diponegoro. Hanya 1-2 yang era Sultan Agung, yaitu era tahun 1628, 29 sampai 30-an. Jadi ini menurut saya, yang pertama saya dulu sekitar tahun 87-88 pernah bertemu di sini yang beliau mengatakan sebagai Duriah. Yang kedua, menurut penelitian saya dari Lebak Siu hingga ke sini, itu saya referensi saya sendiri itu yang di Lebak Siu, yang di makam umum itu saya sendiri referensi saya menyatakan itu petilasan karena tidak ada bukti-bukti arkeolog. Terus yang di dalam rumah itu yang ada juru kuncinya itu namanya Mbah siapa tuh saya lupa. Itu yang di dalam rumah itu juga menurut saya karena tidak ada bukti-bukti arkeolog itu juga sebuah petilasan. Lah, logikanya seperti ini. Dulu ketika pertempuran di Batavia, beliau terkena pupunya atau kakinya itu keserempet pecahan mesio atau bom. Dia sakit. Terus oleh para pendereknya dilarikan, akhirnya mendarat di Cirebon. Nah, di Cirebon itu atas perintah seseorang yang katanya itu Simbah Rekmo Gelung entah siapa itu, untuk pergi ke Lebak Siu. Dan sesampai di Lebak Siu, beliau sempat hidup selama 13 tahun dan mempunyai seorang istri. Tapi kalau dilacak, saya itu tidak menemukan adanya keturunan atau anak-anak beliau. Jadi mengenai nikah, menurut keterangan juru kunci pernah menikah dan hidup 13 tahun. Tapi mengenai keturunannya tidak bisa dibuktikan. Nah, menurut saya ketika hidup di Lebak Siu itu yang namanya orang itu kan ya tidak semuanya senang, pasti ada yang sakit tidak senang lah. Nah, yang tidak senang ini kemungkinan besar dia melapor ke Belanda atau VOC. Lah, sebelum VOC menangkap Mbah Mbau Rekso
itu mungkin ya juga yang senang dengan Mbah Mursa memberitahu bahwa beliau dicari oleh VOC. Lah sebelum ketangkap beliau lalu melarikan diri lagi. Jadi di sana untuk mengelabui VOC itu dibuatkan nisan. Kalau sudah dibuatkan nisan otomatis meninggal, itu Belanda tidak mau mencari lagi. Nah setelah sampai di sini beliau membuat padepokan, dan insya Allah yang ada di belakang ini sampai sekarang itu menurut juru kunci yang ada di sini itu keterangan seperti itu. Dan saya cross check sampai ke Lebak Siu, ternyata ya di sana tidak ada bukti arkeolog. Kalau menurut saya di sini tuh ada 1-2 nisan era Sultan Agung itu sudah bisa membuktikan. Dan mengenai ini nisannya tidak asli itu tidak apa, karena beliau sudah istilah melepas baju kebesaran keraton, dan di sini beliau bisa dikatakan itu madek pandito, yaitu membuka pesantren, jadi tidak usah memakai nisan yang istimewa. Nah itu ulasan saya. Jadi Mbah Sulaiman atau Mbah Guru Agung di sini itu menurut saya ya Mbah Mbaurekso yang sebenarnya. Jadi perjalanan dari Batavia ke Cirebon, Lebak Siu, dan akhirnya berhenti di sini untuk membuka pesantren, dan beliau meninggal di sini. Ini referensi saya, Mbah Sulaiman ini adalah Mbah Mbaurekso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dulur sedikit ulasan sejarah tentang Sohibul Maqam Subul Fadilah Subul Karomah Waliullah Simbah Sulaiman Singonegoro, tepatnya di desa Pegandon, Penanggulan, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal ini dulu. Di belakang masjid Jami besar, dan juga ada batu nisan yang sangat tua juga. Itu berisi seorang waliullah, mayatnya jasadnya adalah masih utuh. Untuk namanya beliau nanti coba kita tanya untuk warga setempat. Mungkin itu dulu dari saya. Kita ngurus makam leluhur Nusantara. Jangan lupa untuk selalu berziarah ke makam alim ulama waliullah. Semoga selalu mendapatkan keberkahan, barokah serta karunia beliau untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.